KPU bentuk tim. Bawaslu temukan 2 pelanggaran Anies Baswedan. Tapi aneh, ini tidak heboh. Tidak seheboh Gibran ketika kampanye di Capri Day itu ya, yang sampai dipanggil oleh Bawaslu yang ramenya minta ampun. Ini Anies nggak ada rame-ramenya ini, pemberitaan sepi-sepi aja, maka kita angkat supaya adil, oke? Supaya adil. Kita coba baca beritanya nih, masih baru. Kampanye Anies di Bengkulu diduga melanggar aturan. KPU bentuk tim. Oke, Komisi Pemilihan Umum KPU Kota Bengkulu membentuk tim kajian hukum terkait dugaan pelanggaran kampanye yang dilakukan oleh tim kampanye daerah TKD calon presiden Capres Anies Rashid Baswedan di Kota Bengkulu pada hari Rabu. Kemudian, pembentukan tim tersebut dilakukan setelah KPU menerima surat rekomendasi dari Badan Pengawas Pemilu Umum Bawaslu Kota Bengkulu terkait dugaan pelanggaran administrasi Capres Anies saat melaksanakan acara dialog di Bengkulu beberapa waktu yang lalu. Kemudian, kita telah membentuk tim kajian secara hukum untuk selanjutnya melakukan peninjauan apa langkah yang akan kita lakukan, kata Divisi Hukum dan Pengawasan KPU Kota Bengkulu. Kemudian, untuk sanksi terkait pelanggaran administratif kampanye yang akan diberikan, kata Anggi, hal itu bervariasi mulai dari yang paling ringan hingga berat. Tapi sekali lagi terkait dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh salah satu calon presiden di Bengkulu, kita tidak mau didorong ke yang lebih berat atau ringan, ujarnya. Kemudian, oleh karena itu, pihaknya akan melakukan pengkajian terkait hasil temuan dugaan pelanggaran tersebut oleh Bawaslu Kota Bengkulu. Kemudian KPU Kota Bengkulu akan menggelar rapat pleno terkait langkah apa yang akan diambil terkait dugaan pelanggaran tersebut. Sebelumnya, Bawaslu Kota melakukan klarifikasi terhadap 3 orang terkait dugaan pelanggaran kampanye yang dilakukan Capres Anies Baswedan saat dialog di Universitas Hajairin, Kota Bengkulu pada 6 Desember 2023. 3 orang yang telah melakukan klarifikasi tersebut yaitu TKD Capres, Kepala Bagian Administrasi dan Kepala Bagian Umum Universitas Hajairin Unihaj Bengkulu. Kemudian ada 2 dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh tim kampanye dan tim pelaksana saat melaksanakan kampanye salah satu calon presiden di salah satu kampus yang ada di Bengkulu. Rang Koordinator Divisi Penanganan Pemanfaatan dan Pelanggaran Sengketa Bawaslu Kota Bengkulu Ahmad Maskuri. 2 dugaan pelanggaran yang diduga dilanggar oleh Anies di Kota Bengkulu berdasarkan hasil kajian yang telah dilakukan oleh tim kampanye dan pelaksana kegiatan, yaitu terkait pelanggaran administrasi terkait tata cara dan mekanisme mengenai kampanye. Dugaan pelanggaran tersebut seperti ditemukan atribut kampanye saat Anies Baswedan melakukan dialog dengan mahasiswa di Unihaj Bengkulu. Kemudian berdasarkan peraturan Komisi Pemilihan Umum KPU bahwa kegiatan kampanye di wilayah kampus hanya diperbolehkan pada hari libur atau Sabtu dan Ahad. Jadi persoalannya urusan waktu kampanye di kampus mestinya dilakukan pada hari libur atau pada hari Sabtu atau pada hari Minggu. Ini Anies menggelar kampanye di kampus pada hari Rabu. Nah, itu dugaan pelanggarannya itu. Sedang cukup ramai. Bahas dong yang kayak gini, ini juga pelanggaran. Sekali lagi aneh bin ajaib bila kemudian berita kayak gini kurang menarik di hadapan para media.
Kenapa? Karena sama-sama pelanggaran dong. Sekecil apapun pelanggaran, ya tetap pelanggaran. Ini kan sedang rame nih program Desak Anies. Salah satunya ini di sini. Tetapi waktunya tidak ngotak gitu loh, melanggar aturan. Pelanggaran nggak? Pelanggaran. Mesti ditindak sama. Tapi kan manfaat, atau namanya juga dialog, membuka pikiran, membuka ruang diskusi. Iya, manfaat, bener manfaat. Seperti halnya manfaat membagi-bagikan susu. Bahkan ketika di hari Car Free Day, sama aja, manfaat. Cuma kalau pelanggaran, ya pelanggaran. Kan itu kan Gibran kan bagi-bagikan susu, bagi-bagikan susu kan, manfaat gak? Manfaat untuk masyarakat. Dianggap pelanggaran, dianggap pelanggaran. Saya ingin mengatakan bahwa semua media ini harus adil dong. Beritakan yang kayak gini sama pelanggaran, supaya kita mendapatkan hasilnya nanti yang maksimal. Minimal kan prosesnya maksimal. Setiap apapun hal kecil yang menjadi pelanggaran diselesaikan, biar hasilnya maksimal, bukan ditunda-tunda. Oke? Sepakat gak kira-kira? Kita sebagai masyarakat ini harus menjadi kontrol. Kita sebagai masyarakat ini harus menjadi pengawas. Siapapun yang kita dapati sedang melakukan pelanggaran, laporkan. Kan itu, kan kalian itu menginginkan untuk pemilu ini jujur dan adil, biar menghasilkan pemimpin yang berkualitas, yang bermartabat, tidak ada celaknya, mulus, tidak curang dan lain sebagainya, kan itu ya. Seperti itu. Di Tasikmalaya kemarin ketika Anies kampanye ada pelanggaran. Dugaan pelanggaran karena menempel spanduk kalau nggak salah itu di tempat ibadah, di masjid kalau nggak salah ya, di tempat pendidikan, di masjid itu loh yang. Nah ya kayak gitu diberitakan dong, beritakan. Nih coba kita cek beritanya yang di Tasik itu ya. Bawaslu, bukan, bentar. Oh, ada beritanya langsung. Bawaslu temukan dugaan pelanggaran saat Anies kampanye di Tasikmalaya, di pondok pesantren ini ya, Cipasung. Tuh, Bawaslu Kabupaten Tasikmalaya menemukan dugaan pelanggaran saat kampanye Anies Baswedan di Cipasung. Adanya pemasangan baliho capres di fasilitas pendidikan, padahal ini dilarang dalam aturan. Berdasarkan laporan dan pandangan mata, ada indikasi pelanggaran yaitu pemasangan baliho di fasilitas pendidikan dan ibadah. Kita sedang dalami, itu kata Ketua Bawaslu Kabupaten Tasikmalaya ya. Itu kalau kita sepakat ingin menghasilkan pemimpin yang baik dengan proses-proses yang maksimal baik, maka sekecil apapun pelanggaran ya tetap pelanggaran. Kita harus ingatkan jangan sampai melakukan pelanggaran, dan kita harus beritakan dan waspadakan dan jangan sampai diulangi kembali. Kan komitmen kita itu menghasilkan pemimpin yang baik kan, maka setiap apa tahapannya dilalui dengan baik. Yang melanggar ditegur sekecil apapun pelanggarannya, begitu. Oke, mudah-mudahan ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.